Kali ini kita masuk di bab 3, masih di mata kuliah gambar teknik, dengan topik bahasan kita nanti akan membahas tentang garis, huruf dan angka, notasi dan simbol, lettering, leader, dan skala gambar. Sub capaian pembelajaran mata kuliah yang untuk bab ini nantinya setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi garis, angka dan huruf, notasi dan simbol, lettering, leader, dimensi, dan skala gambar. Kemudian diharapkan juga bisa mengetahui jenis-jenis garis, angka dan huruf, notasi dan simbol, dimensi, leader, dan skala gambar. Kemudian juga diharapkan mampu menggambar garis, angka dan huruf, notasi dan simbol, dimensi, leader, dan skala gambar. Oke, pertama definisi garis. Garis adalah bentuk geometri yang berupa dari kumpulan titik-titik yang jumlahnya tidak terbatas. Garis itu hanya mempunyai satu dimensi, yaitu dimensi panjang. Dia belum punya lebar, tinggi belum ada. Kemudian garis menentukan batas-batas ruang, membentuk isi, menghasilkan susunan, menghubungkan bentuk. Ini fungsi ya, fungsinya dari garis, yaitu menentukan batas-batas ruang, membentuk isi, menghasilkan susunan, dan menghubungkan bentuk. Oke, bentuk dan fungsi garis. Ini yang umum digunakan dalam gambar teknik, yaitu yang pertama garis tebal, kemudian ada garis tipis. Garis tebal sendiri bentuknya kayak gini, entah tebal 0,5 atau 0,8, yang jelas dia tebal. Kemudian untuk manfaat atau fungsinya, garis tebal ini digunakan untuk menggambar garis benda atau garis gambar yang terlihat langsung atau objek utama. Jadi yang gambar yang terlihat atau objek yang terlihat itu dibuat dengan garis yang tebal, antara 0,5 sampai 0,8 mm. Atau garis tebal ini dipakai juga untuk membuat garis tepi kertas gambar yang kita buat, garis margin. Kemudian berikutnya garis tipis. Untuk tebalnya itu antara 0,1 sampai 0,35 mm, lebih tipis dibanding yang tebal tadi. Fungsinya untuk membuat garis pada objek ukuran atau dimensi atau leader. Kemudian juga sebagai garis bantu atau sebagai garis arsiran. Cukup jelas ya. Kemudian ada juga garis tipis bergelombang. Itu tebalnya sama karena tipis ya, antara 0,1 sampai 0,35 mm. Biasanya ini dipakai garis model kayak gini yang tipis bergelombang, ini dipakai untuk membuat garis batas gambar yang dipotong. Jadi karena keterbatasan ukuran kertas, biasanya kita membuat objek itu menggambar objek itu sedapatnya masuk di dalam kertas gambar kita. Jadi kalau ada yang terlalu panjang kita potong, terus diberi tanda itu tadi, pakai garis tipis bergelombang. Dan ada lagi garis putus-putus. Garis putus-putus ini tebalnya antara 0,4 sampai 0,5 mm. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ini, membuat garis atau gambar suatu benda yang tidak terlihat langsung. Jadi di gambar teknik itu kan kadang kita harus membuat
atau menggambarkan objek yang tertutup atau berada di belakang. Jadi gambar yang seharusnya tidak terlihat tadi atau ketutupan tadi atau di belakang objek utama itu digambarkan juga, tapi dengan garis putus-putus ini, bukan garis penuh. Oke, berikutnya ada garis bertitik tebal. Garis titik, garis titik, garis titik. Bentuknya kayak gitu. Tapi tebal ya. Tebalnya antara 0,5 sampai 0,8. Garis bertitik tebal ini digunakan untuk garis yang menunjukkan suatu bagian dari konstruksi itu, bahwa bagian itu akan dikerjakan secara khusus atau sama dengan fungsi ini tadi, fungsi garis tipis berbentang. Biasanya dia digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bagian objek itu dipotong. Masih ada kelanjutannya lagi. Oke, berikutnya huruf dan angka. Pada gambar teknik yang dibuat secara manual, huruf dan angka juga dibuat secara manual, tapi tentunya dengan standarisasi. Standarisasi itu berarti ada ukurannya, ada batasan-batasannya, ada aturannya lah pokoknya. Selain ada ukuran, aturan, dan batasan. Kemudian acuan pembuatan huruf dan angka pada gambar teknik itu yang penting 3 ini. Yang pertama, proporsi antara perbandingan tinggi dengan lebar dari huruf dan angka itu. Jadi kalau membuat huruf, membuat angka secara manual kita gambar langsung, itu jangan membuat ini dengan gaya kita sendiri, misalnya Latin gitu. Nah, itu tidak standar gitu. Jadi antara tinggi dan lebarnya itu ada proporsi tersendiri. Jangan terlalu tinggi tapi tipis-tipis gitu. Atau terlalu lebar tapi ceper hurufnya. Nah, itu enggak bagus juga. Kemudian spasi jarak antar huruf atau angka itu diperhatikan. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Yang sedang. Oke, berikutnya huruf dan angka itu juga harus konsisten, seragam, sama terus antara ukuran dan tipenya. Jangan berubah-ubah. Ini sebenarnya untuk gambar dengan menggunakan komputer juga harusnya memenuhi kaidah ini sama. Jadi ukuran dan tipe hurufnya harus konsisten ya, jangan berubah-ubah. Nanti kalau gambar dengan komputer misalnya ada lembar yang kita pakai fontnya Arial, halaman berikutnya kita pakai Times New Roman, berikutnya lagi pakai Comic Sans. Waduh, kacau ya. Oke. Kemudian untuk huruf dan angka tadi, ini ada contoh gambar yang cukup bagus ya, penataan huruf dan angkanya cukup proporsi, cukup rapi, konsisten. Contohnya seperti ini. Angkanya rapi, jarak-jaraknya teratur, konsisten sama semua modelnya, tingginya sama. Baik yang di dimensi, ini dimensi ya, ini dimensinya, yang garis-garis ada angkanya dimensi, maupun leadernya, ini leader yang ada keterangannya cukup panjang, ini lantai kerja beton mutu rendah misalnya. Ini juga konsisten, masih pakai font yang sama. Yang ini ukurannya kalau diperbesar pun juga nggak terlalu kontras. Kemudian untuk tulisan catatan di sini juga
cukup proporsi. Ini contoh yang baik seperti ini. Berikutnya membuat huruf dan angka. Dalam menggambar secara manual supaya rapi, misalnya kita tidak menggunakan mal atau sablon. Jadi kita freehand aja gambar membuat angka atau huruf. Itu sebaiknya kita membuat garis bantu horizontal sebagai batas atau acuan bagian atas dan bawah huruf, biar benar-benar kata atau kalimat atau susunan huruf atau angka yang kita buat itu benar-benar horizontal, datar, lurus. Nantinya garis bantu itu dihapus atau dibuat yang sangat tipis supaya tidak rumit kalau banyak garis. Kemudian membuat huruf dan angka dalam garis-garis horizontal itu tadi kita tulis saja. Kalau perlu garis bantu horizontalnya itu nggak cuma atas bawah ya, yang tengah itu misalnya huruf A, B, F, E itu kan perlu di tengah-tengahnya itu. Perlu garis bantu di tengah. Kemudian tinggi, lebar dan tebal huruf atau angka, baik untuk keterangan maupun untuk dimensi atau untuk tadi ada catatan, itu harus serasi proporsi. Nah, ini ada semacam ya panduan lah, kalau hurufnya gemuk atau bold itu tinggi banding lebarnya itu sekitar 1:1. Misalnya kita mau bikin angka atau huruf dengan lebar 5 mili, ya kalau ini kategorinya gemuk, tingginya juga sekitar 5 mili. Kalau sedang, perbandingan tinggi dengan lebarnya 1:3/4. Misalnya kita mau membuat huruf yang kategori sedang ini dengan tingginya 1 cm, berarti lebarnya sekitar 7,5 mili ya. Dan seterusnya, kalau huruf kurus itu tingginya banding lebar 1,5/1,5. Kemudian tinggi huruf minimal itu dibatasi setinggi 2,5 mili. Kalau kurang dari itu, sebagian orang atau umumnya sudah tidak bisa melihat dengan jelas, harus pakai kaca pembesar dan sebagainya. Jadi sebaiknya minimal kalau kita membuat huruf atau angka di gambar teknik, minimal ukurannya ini, tingginya 2,5 mili. Untuk jarak antar huruf, ini ada panduannya juga. Tinggi huruf dibagi 7 itu untuk jarak antar huruf. Misalnya tinggi hurufnya 7 cm, ya jaraknya 1 cm per hurufnya. Tapi itu 7 cm itu gede banget ini. Misal tinggi hurufnya 7 mili lah, 7 mili gitu kan. Berarti jarak antar hurufnya, spasinya itu spasi horizontal itu 1 mili. Makin kecil ya makin rapat lagi. Kemudian untuk ketebalan huruf, ini berarti kita pakai pensilnya yang diukur ya, yang mau pakai 0,3 atau 0,5 kalau pakai mekanis. Kalau manual ya kita kan bisa bikin pensil yang ujungnya lancip, tajam gitu, dengan merautnya sebaik mungkin, itu untuk ketebalan garis yang tipis. Tapi kita bisa juga meraut pensil lainnya dengan
ujung yang tidak terlalu lancip, itu bisa untuk pensil yang agak tebal, misalnya 0,5 atau 0,3 itu tebalnya ini. Perbandingan tinggi huruf dengan ketebalannya, itu tebalnya dibagi 14. Misalnya tinggi hurufnya atau angkanya itu 14 mili, berarti tebal, kita nuliskan garis huruf angkanya itu sekitar 1 mili. Terus kalau jarak antar kata juga bisa mungkin diatur seperti ini. Perbandingannya tinggi huruf dibagi 2,5. Ini lebih renggang dibanding jarak antar huruf atau angka yang di atasnya ini. Berarti kira-kira berapa ini? Kalau tinggi hurufnya 2,5 mili, ya berarti jarak antar katanya 1 mili. Kalau tinggi hurufnya 5 mili, berarti jarak antar katanya 2 mili. Seperti itu gambarannya. Nah, ini contoh. Yang dimaksud tinggi tadi yang mana sih? Mungkin ada yang tanya-tanya gitu ya. Nah, tinggi huruf tuh yang ini. Tinggi huruf, tinggi angka. Nah, ini jarak antar angka huruf, jaraknya ini jarak antar angka. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa kita membuat atau menulis huruf dan angka di gambar manual atau secara manual, itu sebaiknya kita buat garis acuan atas bawah. Nah, ini yang dimaksud tadi. Atas ini supaya tinggi hurufnya sama semua, dan bawah ini supaya bagian bawahnya rata semua. Dan sebaiknya ada juga garis yang di tengah. Nah, contoh yang ini, kayak yang huruf kecil, yang bukan yang kapital ya. Huruf kecilnya bisa seragam semua gitu. Ini juga, tapi juga disebutkan garis bantunya itu pakai garis yang tipis saja, atau nantinya kita hapus, karena informasi yang kita sampaikan itu kan sebenarnya huruf-hurufnya ini atau angka-angkanya ini, bukan garis-garisnya ini. Kalaupun nggak dihapus, maka sedapat mungkin kita membuat garisnya itu setipis mungkin, jangan terlalu tebal kalau memang nggak mau dihapus. Oke, selanjutnya simbol dan notasi. Simbol itu melambangkan material, elemen, atau benda tertentu yang akan kita gambarkan. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud simbol, elemen, atau benda, itu yang berarti simbol yang melambangkan bangunan, misalnya benda atau bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, dan sebagainya. Seperti contohnya ini, simbol gorong-gorong. Ini gorong-gorong yang ada berarti gorong-gorong existing. Kemudian ada gorong-gorong rencana, tahu gorong-gorong ya, itu saluran yang di bawah permukaan. Kemudian ada jembatan yang ada, jembatan rencana, termasuk sawah, rawa, waduk, area itu digambarkan dengan simbol. Dan seterusnya, misalnya tiang listrik, tiang telepon. Oke, cukup jelas ya simbol dan notasi. Kemudian simbol penampang atau potongan. Nah, ini simbol di sini dia akan mewakili atau menjadi perwakilan jenis material yang digunakan pada objek atau bagian bangunan itu. Nah, penggambarannya dengan apa? Dengan menyimbolkan berupa arsiran atau raster. Nah, arsiran itu umumnya menunjukkan arah serat, jenis bahan, dan sambungan. Arah serat di sini misalnya kayu. Ini biasanya kayu. Kalau penampang kayu melintang, biasanya simbolnya kayak gini. Nah, ini yang melintang.
simbol seratnya kayak gini. Kambiumnya itu terlihat, lapisan-lapisan kambiumnya terlihat karena kita potong melintang. Nah, kalau memanjang udah nggak terlihat kambiumnya lagi, tapi seratnya memanjang gini yang terlihat. Yang dimaksud serat seperti itu ya, menunjukkan arah serat. Itu biasanya di kayu sih. Kalau nggak kayu apa ya contohnya? Umumnya kayu sih. Oke, kalau jenis bahan, arsir itu menunjukkan jenis bahan. Nah ini contohnya batu kali, pasir. Ini jenis materialnya batu kali, jenis materialnya pasir, jenis material beton, atau jenis material beton bertulang dan sebagainya. Kemudian arsiran itu dibuat menggunakan garis tipis 0,1 mm. Tipis mungkin kita bikin arsiran ini. Karena apa? Karena arsiran ini biasanya rapat. Jarak antar garisnya rapat, jarak antar titiknya itu rapat, jarak antar gambar-gambar ini rapat. Jadi kalau kita menggambar dengan garis yang lebih tebal, nantinya akan gambarnya itu gimana ya? Tidak nyaman dilihat. Garis tipis, garis yang berjejeran kayak gini tapi tebal-tebal, itu yang pertama, itu jadi nggak nyaman ya. Yang kedua, arsiran ini sebenarnya bukan bukan gambar utama, jadi dia harus dibuat lebih tipis. Kalau yang gambar utama misalnya ini kayak gini kan, tepiannya ini yang dibuat tebal, arsiran di dalamnya tipisnya, proporsinya tebal tipisnya kayak gini. Kalau gambar utamanya segini, kira-kira 0,3 atau 0,5 tebalnya garisnya. Si arsiran tadi itu tebalnya segini, kira-kira kayak gini, 0,1 mili. Oke, selanjutnya notasi. Notasi adalah keterangan batu pada gambar atau keterangan tambahan. Nah, dia bukan leader, bukan dimensi. Biasanya berupa angka atau huruf, atau angka dan huruf, atau keterangan singkat dengan susunan kata. Contohnya ini, notasi judul gambar. Di bawah gambar itu kan ada judulnya apa. Nah di sini ada tulisannya misalnya judul gambar, nah, itu notasi. Terus di bawah judul gambar biasanya ada skala berapa, 1:100 sampai berapa. Terus supaya lebih teratur lagi untuk pencarian indeks itu, biasanya dikelompokkan juga kelompok gambarnya itu di apa, kayak di halaman itu halaman daftar isi. Nah ini kelompok gambarnya misalnya A, terus nomor halaman gambarnya di A33 misalnya gitu. Nah ini kaitannya dengan halaman di daftar isi. Kemudian keterangannya apa ini? Tulisan judul gambar tinggi 8 mili. Tulisan skala tinggi 3 mili. Huruf kapital, lurus tidak berbuntut. Tebal huruf untuk judul pakai drawing pen 0,5. Masih pakai drawing pen. Rapido bisa. Jadi hurufnya ini tebal ya. Nah, kalau pakai pensil kita bisa pakai yang 3B ya, cukup tebal ya. Untuk judul memakai drawing pen atau tebal 0,1 atau pensil B. Oke. Nah, terus ini ada aturan lingkarannya juga, lingkaran diameter 14 mili. Tapi ini juga tergantung skala gambar kita sih. Kemudian huruf yang menyatakan kelompok gambar. Nah ini A ini arsitektur, mungkin ada S struktural dan sebagainya. Nah ada juga skala selain skala yang ditulisnya di 1:100, 1:10 dan sebagainya. Itu ada skala batang. Skala batang itu kayak gini. Nah
jarak antara ini sampai sini, satu kotak ini itu 15, misalnya ya satuannya meter. Terus sini ke sini 15 lagi, berarti intervalnya 15, jadi sini sampai sini 30, ini 60, 90 seperti itu. Ini biasanya di bawah judul gambar nih, atau ada di top. Kalau enggak ya di top ya di dalam lembar gambar itu, tapi di bawah. Saturannya itu tebal batangnya sekitar 6 mm, bentuknya 3 mm. Oke, berikutnya ada notasi potongan. Nah, kita membuat gambar potongan. Ini biasanya dibuat ini arahnya, arah pandangnya kemana ini. Ini arah pandangnya. Terus di dalam ini di dalamnya diberi keterangan juga, nomor potongannya berapa, nomor halamannya berapa. Ini kaitannya dengan ini tadi kan, yang atasnya. Terus nomor potongan halaman ini sama, ini dikasih keterangan potongan berapa. Diameter lingkarannya sekitar 1,2 mm, kemudian tinggi huruf ya proporsi terhadap lingkarannya tadi. Ada juga ini notasi nama ruang atau pel lantai. Pel itu elevasi lantai. Misalnya ini lobby ini tinggi elevasi lantainya 0, plus 0,10, jadi dia naik 10 cm dari garis 00. Nah ini notasinya yang ini ya, ini keterangannya menunjukkan ini nama ruang, ini pelnya. Oke, cukup jelas. Ada juga ini keterangan kayak gini, ini leader ini. Jadi ini menunjukkan material yang ada di sini, yang ditunjuk oleh garis ini pakai materialnya atau jenis materialnya adalah bahan apa, material apa, misalnya aspal, beton. Nah, itu ditunjukkan di objeknya ini. Kemudian legenda itu seperti kalau kita lihat peta atlas itu ya, ada legendanya. Misalnya ada gambar yang dikasih simbol A, nah itu berarti bangunan A misalnya. Terus ada bangunan atau area yang dikasih simbol D, nah itu maksudnya berarti itu bangunan atau bangunan itu fungsinya adalah parkir atau tempat parkir. Kemudian ada juga ini notasi arah utara. Simbolnya macam-macam sih, nggak harus kayak gini. Kalau utara itu banyak, kalau mau cari itu browsing bisa. Terus nanti kalau gambar AutoCAD itu bisa di insert pakai jadi raster ya, bisa. Atau kita mau bikin sendiri juga boleh. Misalnya arah kiblat juga tergantung lokasi ya ini. Kemudian nah ini ya, garis pemotong gambar. Garis pemotong ini berarti maksudnya objeknya dipotong sampai sini. Nah tapi sebenarnya dia masih lebih panjang lagi. Cuman karena keterbatasan ruang atau area gambar kertas gambar kita, gambarnya itu objeknya dipotong supaya cukup di dalam kertas gambar. Kemudian garis batas gambar. Garis batas gambar ini hampir mirip dengan ini tadi, garis pemotong. Jadi dia kayak batas area gitu misalnya. Oke, selanjutnya dimensi atau ukuran. Dimensi atau ukuran ini adalah bagian dari gambar yang menginformasikan besaran suatu bagian, besaran atau ukuran panjang, lebar, tinggi, tebal gitu dari suatu bagian geometri dari bentuk geometri. Jadi
suatu bentuk geometri itu biasanya terdiri dari beberapa bagian kan. Nah itu kita mau lihat ukurannya berapa. Nah contohnya kayak gini, ini susangkar. Ini ukuran bagian dari geometri bersangkar apa? Ada sisi ya, sisi. Nah, sisi yang sebelah sini yang tingginya ini itu berapa? Ini bagian dari geometrinya tadi kan. 35. Nah, panjangnya atau lebarnya berapa? 35. Ini dimensi itu yang ini dimaksud dimensi. Ini dimensi. Ada apa di dimensi ini? Ada angka, kadang ada hurufnya juga mungkin, terus ada garis-garis, ada panah, kemudian contoh lain yang ini di kalau objek kayak lingkaran gini, dimensinya biasanya kita tuliskan diameter, kasih simbol ini diameter 40, atau pakai jari-jari 20. Kemudian ada simbol atau dimensi untuk sudut. Ini sudut yang dibentuk oleh garis ini berapa? Ini 45 derajat. Nah ini dimensi untuk lingkaran seperti ini ya. Dimensi ada juga yang miring, dia ngikutin ini bentuk objek yang diukurnya. Ya ini contoh-contoh dimensi atau ukuran. Nah aplikasinya pada gambar teknik kayak gini. Misalnya ada objek ini gorong-gorong, itu diberi dimensi cukup banyak ya ini. Misalnya ada bulu dan tebal mungkin, nah ini tebalnya. Ini contoh dimensi yang cukup baik, yang nyaman dilihat, teratur, rapi, porsi gitu. Ini tadi keterangannya dengan materialnya pakai apa gitu kan. Oke. Nah ini yang cukup panjang dan perlu diperhatikan. Untuk syarat dimensi atau ukuran ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus jelas nilainya. Angkanya itu berapa sih, nunjukin angka berapa, itu maksudnya nilainya berapa. Karena percuma juga kita ngasih keterangan dimensi tapi kok jelas nilainya. Ingat ya, informasinya harus benar-benar disampaikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kalau angkanya itu sampai desimal, ada koma itu ditulis sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu terlalu panjang. Oke, ini di berikutnya ada contoh-contohnya, langsung aja ya. Nah ini maksudnya jelas nilainya, angkanya jelas ini 110, 15, 80, 15. Nah ini kan informasinya bisa langsung didapatkan. Nah untuk syarat yang kedua yaitu jumlah angka desimal ditulis sesuai kebutuhan. Nah, kayak gini. Kalau memang 0 ya mungkin tanpa desimal bisa. Tapi jangan ini karena pembulatan ya. Misalnya sebenarnya 89,5. Kalau dituntut akurat ya harusnya ditulis juga 89,5, jangan disingkat atau dibulatkan 70. Ini kayak gini contoh angka desimalnya. Proporsi paling enggak 2 angka di belakang koma aja.
ini contoh yang salah, terlalu panjang. Terlalu panjang, padahal informasinya sebenarnya nggak perlu ini. Tidak perlu sepanjang ini maksudnya. Cukup 2 angka desimal di belakang koma aja mungkin sudah cukup kan. Yang benar nih yang salah. Oke, lanjut. Berikutnya jelas satuannya. Jadi meskipun kita nggak nulis satuan di dimensi, itu yang melihat gambar kita, yang mau mengerjakan pelaksanaannya itu langsung paham. Meskipun kita nggak nulis nih 110 tuh 110 apa meter, senti, desi, tapi orang lain itu bisa langsung paham. Oh ini 110 cm, ini 80 cm, ini 15 cm. Untuk diameter, ini diameter tulangan baja ya, diameter tulangan bajanya ini 12 apa? Mili berarti. Terus strip 200, berarti ini diameter 12 mili, jarak 200 mili juga. Nah itu, meskipun di sini ada 2 satuan yang beda, ini pakainya senti, ini pakai mili, tapi ini secara umum orang-orang yang berkecimpung di dunia konstruksi itu udah paham. Oh ini jaraknya 110 cm. Oke, kayak gitu contohnya. Kemudian jelas pada bagian geometri mana yang diukur, jelas batasan bagian geometri yang diukur. Maksudnya gini, bagian geometri mana yang diukur? Nah ini kan objek geometri ini. Nah, bagian mana sih yang diukur? Misalnya yang ini 1851 ini. Ini bagian mana sih yang diukur? Oh dari ujung sini sampai sini. Tuh. Oke, saya zoom. 1851 ini berarti dari ujung atas ini, sudut ini sampai ke bawah ini. Kayak gitu. Terus lebarnya misalnya yang ini 1000 mili, ini dari ujung sini sampai sini, itu jelas. Ini juga 420 itu yang mana? Dari ujung sini sampai sini. Itu yang namanya jelas bagian geometri mana yang diukur. Ini juga penjelasan dari yang berikutnya, yaitu batasan geometrinya yang diukur itu mana. Ini sampai sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya bentuk dan ukuran huruf atau angkanya proporsional dan konsisten. Proporsional dan konsisten. Ini contoh yang salah. Kenapa? Di sini huruf dan angkanya seperti ini ya, tebal, fontnya kayak gini. Di dimensi juga kayak gitu. Nah ternyata di gambar lain masih satu halaman yang sama. Ini garis tepinya di sini. Di halaman yang sama, ini udah beda lagi font yang dipakai ini. Ini tebal, nggak terlalu tipis lebarnya ini udah tipis, tinggi-tinggi gitu kan. Fontnya beda lagi. Nah, terus kesini balik lagi. Ini yang salah ini. Ini enggak proporsi, tapi dan ini sebenarnya proporsi, maksudnya untuk objek gambar ini cukup proporsi. Dan yang sini juga cukup proporsi, untuk bagian sini proporsi. Tapi ingat, ini kan satu lembar yang sama. Jadi sebaiknya ya konsisten. Kalau perlu dari halaman depan daftar isi sampai akhir di gambar standar itu huruf atau angkanya konsisten semua, fontnya, jenis fontnya itu harusnya sama. Jangan satu lembar aja udah beda-beda ini. Ini halaman berikutnya udah beda lagi mungkin nanti. Oke, selanjutnya ini. Nah ini penjelasannya tadi. Mungkin tadi kurang jelas. Ini fontnya kayak gini. Nah sebelahnya gambar yang di halaman yang sama, fontnya udah beda lagi. Nih, kan nggak nyaman lihatnya itu. Oke,
Ini yang salah ya, contoh yang salah. Oke, berikutnya huruf atau angka dimensi itu tidak boleh berpotongan atau tertimpa objek gambar yang lain. Contohnya mana? Nah ini dimensinya kayak gini. Ini terpotong oleh gambar arsiran. Yang dimensi yang ini 200 600. Sebenarnya bisa kebaca ini yang angkanya 900 terbaca lah, 600 juga terbaca. Tapi kita nggak bisa lihat ujungnya di mana, ujung dimensinya di mana sih? Ya kebetulan ini agak lumayan kelihatan ya di sini. Tapi kan repot nih harus nyari ini di mana sih sebenarnya. Ini karena apa? Karena ini kepotong dimensinya. Yang parah lagi ini malah tertimpa semua, dimensinya tertimpa arsiran. Ini malah nggak jelas lagi. Nah yang sebelah ini nih contoh yang ini angkanya berapa nih, 32 berapa nih, kan nggak jelas ini. Ini 15 berapa, ini angka berapa lagi. Ini harus dihindari ya, jangan sampai buat dimensi itu terpotong atau tertimpa objek lain. Ini contoh yang salah. Oke, berikutnya tebal garis dimensi itu harus dibedakan atau berbeda dengan tebal garis gambar utama. Bedanya gimana? Garis dimensi harus lebih tipis daripada garis yang digunakan untuk gambar utama. Nah, garis gambar utama itu yang ini, objek yang kayak botol ini. Ini yang utama, ini tebal, boleh nih kayak ini boleh. Nah dimensinya harusnya lebih tipis, garis dimensi ini harus lebih tipis dari objek ini. Yang penting kan angkanya, bukan garisnya. Tapi garisnya harus tetap ada, makanya garisnya juga tipis. Nah, ini contoh yang kalau contoh yang salah ini masih ngambil yang tadi itu. Ini tebal garis dimensinya sama dengan garis objeknya yang sama, malah lebih tebal, ya nggak boleh. Oke, cukup jelas. Kemudian berikutnya posisi garis dimensi itu harus sejajar dengan bagian geometri yang diukur. Nah, seperti ini. Untuk objek misalnya ini yang di bawah ini. Misalnya kita mau memberikan informasi dimensi yang bawah ini. Bagian bawah ini lebarnya berapa sih? 1000. Nah ini garis dimensinya harus sejajar dengan ini. Garis objek ini jadi patokan atau acuan garis dimensi ini. Jadi garis dimensi ini sejajar dengan garis yang diukur ini. Ini juga yang 420 sejajar dengan ini. Ini kalau ini sejajar dengan yang mana? Yang 1851 ini. Ini sejajar dengan titik ini dan titik yang di bawah sini. Tapi dia jaraknya bukan jarak miring ya. Tapi jarak antara titik ini dengan titik yang di sini. Jarak tegak. Itu ya. Nah, jangan seperti ini 1851 tadi miring ini. Ini mau nunjukin yang mana lagi kan? Susah. Memahaminya cukup susah. Ini contoh yang salah. Yang benar yang ini tadi. Oke. Berikutnya posisi dimensi dan nilainya dekat dengan bagian geometri yang diukur. Nah, ini contoh yang benar. Dekat itu maksudnya ya inilah ada jarak tapi nggak terlalu jauh gitu. Dan jangan sampai mepet juga. Terlalu mepet tuh
nggak rapi juga, nanti nggak nyaman membaca contohnya. Ini yang cukup proporsional, contohnya seperti ini. Dekatnya dekat proporsional, nggak terlalu dekat banget atau nggak terlalu jauh. Nah ini contoh yang salah. Mau nunjukin panjang bagian yang ini, tapi dimensinya ditaruh ke sini. Ini kalau misalnya kita lihat gambar ini terus ketutupan tangan, ya mana nih dimensinya kelihatan, ada di sini terlalu jauh. Ini contoh yang salah. Oke, lanjut. Yang terakhir ya ini. Garis huruf angka pada dimensi itu tidak menyatu dengan gambar utama. Nah, ini contoh yang benar. Maksudnya menyatu gimana? Tidak menyatu dengan gambar utama. Ingat ya, ini gambar utamanya misalnya yang dipakai tebal ini dimensinya. Ini ada jaraknya antara garis dimensi dengan objek utama, itu ada jaraknya, tidak menyambung. Supaya apa? Supaya tidak membingungkan, mungkin supaya tidak salah persepsi, karena bisa jadi kalau garis dimensinya ini menempel dengan objek utama, dikiranya itu objek juga, atau itu dimensi bukan objek yang harus dibangun, harus dibuat, makanya harus dipisah. Oke. Ini contoh yang benar. Nah, contoh yang salah ini contoh yang salah. Ini malah nggak ada garis dimensinya, langsung ditaruh aja di sini. Ini juga nggak ada garis dimensinya. Ini contoh yang salah. Ini garisnya menyatu, ini juga menyatu, jadi nggak ada batasannya, nggak ada jaraknya. Ini salah. Oke. Nah, berikutnya bagian-bagian dari dimensi atau ukuran. Nah, ini bentuk umum dari suatu dimensi atau ukuran itu seperti ini. Bagiannya apa aja? Oke. Yang pertama garis dimensinya. Garis dimensi itu yang ini, yang kuning ini, yang sejajar dengan bagian yang diukur tadi. Berikutnya huruf atau angka. Nilai dimensinya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, satuannya apa, simbolnya apa, mungkin kayak gitu. Berikutnya tanda ujung pangkal dimensi, ujungnya di mana, pangkalnya di mana, diberi tanda, biasanya panah gini atau centang atau dot, titik gitu, macam-macam. Ini harus beri tanda ya, ujung pangkal dari garis dimensi tadi itu diberi tanda bahwa ini dimensinya berakhir di sini, berakhir di sini, berawal di sini, berakhir di sini, atau kebalikannya. Yang jelas ujung awal dan akhir atau pangkalnya ditanda. Berikutnya apa lagi? Oh, ini penjelasannya. Kalau kita mau membuat ujung pangkal, tanda ujung pangkalnya pakai kayak anak panah gini, ini juga ada aturannya ini. Proporsi yang bagus seperti ini. Panjangnya anak panah ini, panjang mata anak panah ini dibanding dengan lebarnya itu adalah 3:1. Misalnya ini kita membuat ini 3 mili, berarti ini tebalnya 1 mili. Oke, jelas. Kemudian garis perpanjangan atau extension line. Extension line atau garis perpanjangan itu ini yang nantinya akan digambar menuju ke titik objek, bagian objek yang diukur. Ini namanya garis perpanjangan. Ini letaknya di ujung pangkal dimensi tadi. Oke.
Nah kalau jaraknya, tapi kan katanya nggak boleh nempel dan nggak boleh terlalu jauh antara dimensi dengan objeknya. Itu jaraknya berapa sih yang proporsional yang bagus? Ini jarak yang cukup bagus atau cukup proporsi itu sekitar 2 mili jaraknya antara objek gambar dengan ujung dari garis perpanjangan tadi. Nah, garis perpanjangan kan ada garis perpanjangannya sini lagi, ada kelebihannya. Ini dibuat sama dengan jarak antara objek dengan garis perpanjangan ini. Kalau ini 2 mili, ya di sini 2 mili. Seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian penempatannya di mana nih? Huruf atau angka di dimensi tadi itu. Yang baik ya berada di tengah garis dimensi. Tengah garis dimensi ya, huruf atau angka. Nah kayak gini, ini contoh yang bagus. Pas di tengah-tengahnya ini. Yang salah gimana di sini? Ini kalau yang agak eksentrik gitu ya, orangnya bikin dipepetin ke sini, padahal tengah-tengah bisa. Ini contoh yang salah. Baiknya ditaruh di tengah aja. Ini juga salah. Oke, berikutnya ini kayak dimensi tadi itu, huruf dan angka itu yang dipasang di dimensi, huruf dan angka jangan sampai tertimpa garis atau panahnya dari dimensi itu sendiri. Contohnya ini. Nah ini yang baik, ada jaraknya terhadap garis dimensi, ada cukup jauh dari panahnya, panah ujung pangkalnya. Atau kalau mau ditaruh di tengah, garisnya ini dipotong, jadi jangan menimpa tabrakan gitu, jangan tabrakan. Ini ada apa namanya, dipotong garis dimensinya, nggak apa-apa, bisa. Kalau enggak ya di atas ini. Jangan seperti ini, ditaruh di tengah ini tapi ditabrak aja. Ini nanti menyulitkan membaca informasinya. Kayak gini juga salah. Ini ketimpa ini ya, tanda ujung pangkal dimensi. Kemudian berikutnya, arah huruf atau angka pada dimensi itu sebaiknya sejajar dengan garis dimensi. Sejajar gimana sih? Nah ini kayak gini, sejajar. Garisnya datar gini, garis dimensinya, hurufnya atau angkanya juga datar gitu, sejajar. Ada spasinya, ada jaraknya. Jangan kayak gini, garisnya datar, lurus, tapi hurufnya miring. Nah, kalau memang garis dimensinya miring, angkanya bisa dibuat miring juga. Jadi sejajar. Atau dibuat seperti ini. Garisnya dimensi miring, hurufnya sejajar. Hurufnya datar maksudnya. Tapi ini berlaku kalau dimensi atau huruf atau angka yang dipasang pada dimensi kita itu dalam satu lembar gambar semuanya datar. Jadi mau dimensinya miring, tegak, datar, ini tulisannya pada dimensi ini semuanya dibuat datar, itu boleh. Tapi kalau ada yang miring gini terus ada yang datar, ini ya sebaiknya dihindari, agak ini membingungkan, nggak nyaman, nggak rapi. Ujung-ujung garis dimensi merupakan penunjuk awal dan akhir dari pengukuran bagian geometri. Jadi panah ya, panah atau tanda ujung pangkal tadi itu sebagai penunjuk
awal dan akhir dari pengukurannya. Kemudian ujung-ujung garis dimensi diberi tanda atau simbol sebagai informasi awal dan akhir pengukuran. Yang tadi kayak anak panah ya. Nah, ini ada beberapa tanda atau simbol yang umum digunakan, yaitu ada titik, terus mata panah atau ujung panah, kemudian ada garis miring juga. Misalnya ini titik dot ini, tentunya juga harusnya proporsi terhadap ukuran hurufnya. Kemudian ada yang bentuknya ujung panah seperti ini, ada yang bentuknya garis yang miring seperti ini. Biasanya yang arsitektur ya. Oke, ini yang standarnya. Kemudian ukuran dari jenis atau tanda simbol ujungnya tadi itu, pangkal ujung tadi dari dimensi itu harus proporsional juga ukurannya, jenisnya harus proporsional dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan. Ya, yang nyaman tuh yang rapi kayak gini lah kira-kira, hurufnya atau angkanya ukuran segini, panahnya segini. Tadi ada aturannya ya, kalau yang anak panah itu segitiga itu perbandingan panjang dan lebarnya berapa gitu kan. Oke, berikutnya, nah ini contoh yang salah, hurufnya segini tapi simbol tanda ujung pangkalnya segini, gede banget, terlalu besar. Ini enggak standar, enggak proporsional, ini yang salah. Oke, dimensi atau pengukuran itu ada yang berantai atau seri, yang menerus ini. Ada yang misalnya dibuat pertama di sini, kemudian ke sini, nyamping terus ini berurutan, yang masing-masing menunjukkan ukuran dari tiap-tiap bagian ini. Kemudian di bawahnya biasanya diberi panjang keseluruhannya, totalnya, akumulasinya berapa. Ini pengukuran berantai atau serinya. Kemudian ada juga pengukuran paralel atau bertingkat. Kalau tadi menerus ke samping terus ini, nah ini akumulatif ini dari masing-masing bagian. Di sini 15, panjang ke sini, dari sini ke sini 30, dari panjang dari sini ke sini tambah terus. Ini semua digunakan sesuai kebutuhan. Kalau ini memang nggak butuh ini ya, nggak perlu tahu langsung panjangnya ini berapa. Yang dibutuhkan panjang akumulasi. Oke, berikutnya ada juga pengukuran yang rimpit. Ini kayak koordinat. Jadi dia ada titik pangkalnya. Misalnya ini ditentukan di sini, nolnya di sini. Kalau ke sini 30, makin ke sini 65, ini akumulasinya nih. Sini 90. Nanti jarak ini ke sini berapa? 25 kan? Terus jarak ini ke sini 25 juga nih. Ya, seperti ini. Ini ke sini juga berakumulasi terus, bertambah terus. Berikutnya ada pengukuran koordinat juga. Koordinat XY ya. XY ini menyatakan posisi misalnya yang ini titik pusat lingkaran ini, kalau dihitung dari sini, diukur dari ujung atas ini, dari atas ini ke sini berapa? 10 misalnya.
ini ke sini 15, berarti dia berada di koordinat 10 dan 15, X10 Y15. Gambarannya seperti itu. Nah biasanya terus dibuatkan tabel supaya tidak kesulitan membaca dimensinya ini. Misalnya ini sumbu X, sumbu Y, sumbunya ini yang diameternya ini. Lingkaran yang di sini yang tadi kita bahas ini berada di koordinatnya 10. Nah ini A, ini berarti di jarak X nya 10, B 35. Oh maaf, A nya 10, Y nya 15. A nya 10, Y nya 15. Diameternya berapa? Diameternya 14. Jari-jarinya 7. Seperti itu penjelasannya. Kemudian ada juga pengukuran bagian dengan jarak yang sama. Nah ini kalau misalnya suatu objek ini kita udah tahu nih jaraknya sama semua, udah langsung dikalikan aja. Ini ada berapa intervalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intervalnya 6 atau jarak antaranya 6 kali masing-masing ini jaraknya 15. Berarti 6 kali 15 90. Bisa seperti itu. Kenapa harus ditunjukkan ini 6 kali 15? Ya, mungkin informasi ini penting untuk apa? Untuk menentukan jarak-jarak antara lingkaran ini. Ini cukup praktis nih dibanding yang tadi ada dimensi per jaraknya ini. Oke. Nah ini yang tadi sempat kita bahas, garis tipis bergelombang melengkung ini menandakan potongan. Contohnya ini jaraknya 10 ya, berarti yang ini 10, tapi intervalnya jaraknya ada 20. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Nah, kenapa nggak sesuai nih? Itu tadi, kalau ini kita gambarkan semua sepanjang dengan jarak 20 ini ukuran kertasnya mungkin nggak cukup, panjang banget sana. Makanya itu diberi ini solusinya, diberi garis melengkung ini ya. Tandanya ini dipotong, sebenarnya ini lebih panjang, tapi dalam gambar ini ditampilkan segini aja dan diberi informasi pada dimensinya ini. Sebenarnya intervalnya ini ada 20 dengan masing-masing panjangnya itu 10, jadi totalnya 200. Oke, ada juga yang pengukuran dengan jarak yang sama ini dengan bentuknya melengkung ini. Kalau kayak gini yang dimaksud 4 kan ini ya, 1, 2, 3, 4 jaraknya ini, intervalnya ini ada 4. Yang 15 yang mana coba? Yang dari ini, dari titik pusat ini ke titik pusat ini, titik pusat ini, titik pusat ini, itu jaraknya 15. Oke. Berikutnya leader. Leader itu adalah garis penghubung antara suatu elemen gambar dengan notasi atau keterangan untuk elemen tersebut. Aturan penggambarannya atau pembuatannya sama dengan dimensi atau ukuran tadi. Terus sama, bentuknya juga harus konsisten, mau bersudut atau lurus. Dan garis leader tidak boleh menyatu dengan garis dimensi. Nah, yang leader yang mana? Yang ini yang tadi. Keterangan materialnya apa ini? Yang dimaksud apa namanya? Bentuk garis leader harus konsisten, mau bersudut pak lurus ya ini. Di dalam objek ini miringnya sama semua kan, sejajar, kan rapi kalau kayak gini. Jarak ininya pun antara garis ini dengan bawahnya itu rapi. Yang paling penting lagi, ujungnya ini diberi tanda, baik mau panah, mau titik,
dan posisinya tepat di objek yang ditunjukkan. Misalnya beton ini FC aksen 15 MPa, ini posisinya di sini, jangan terus ini posisinya nggak kemana-mana, kan bingung itu yang mau membaca, yang mau melihat gambarnya bingung, dilaksanakan juga susah nanti. Oke, liter ya, ini liter itu ada tulisannya, ada angkanya, ada panahnya. Ini juga ada liter di sini, ini liter juga. Nah ini kok nggak konsisten, ini yang bersudut, ini lurus, ini lurus. Ya sebaiknya memang kalau bisa konsisten, kalau lengkung semua. Cuman lihat-lihat juga dengan kondisi posisinya si leadernya di mana. Ini dipaksakan ada lengkungnya gini kan, mungkin dia akan naik terus nabrak dimensi ini. Perlu diperhatikan seperti itu. Nah ini contoh leader yang kayak gini, menunjukkan ini mur atau nut ukurannya berapa, terus panahnya ke sini. Nah pas nih, objeknya pipa galvanis di sini pas tepat, ini yang benar. Jadi posisinya agak jauh, tidak tabrakan, terus panahnya juga menunjuk objek yang dituju kayak gitu. Nah yang salah kayak gini, udah hurufnya enggak seragam, enggak konsisten ukurannya. Ini ada yang pakai panahnya pakai tanda gini, ujungnya pakai tanda panah gini. Ini yang enggak pakai tanda sama sekali, tebel, ini garisnya putus-putus, ini garis penuh. Nah itu yang dimaksud tidak konsisten. Ini contoh yang salah. Oke, skala gambar adalah perbandingan besar ukuran antara objek sebenarnya dengan ukuran objek yang kita gambar. Jadi skala gambar itu penjelasannya gini, perbandingan angka antara ukuran objek yang benar-benar ada di lapangan, yang sudah dibangun atau yang akan dibangun, dengan ukuran objek yang kita gambar di kertas gambar. Jadi kita membandingkan ukuran objek yang sebenarnya nanti atau ukuran objek yang sudah terbangun dengan ukuran objek yang ada di dalam gambar. Itu yang dinamakan skala. Penjelasannya seperti di bawah ini. Misalnya ada objek seperti ini, kotak atau persegi dengan ukuran masing-masing sisinya 10 cm. Ini di lapangan realnya 10 cm, atau nantinya akan dibangun dengan atau dibuat dengan ukuran 10 cm. Ini ukuran sebenarnya. Kemudian di kertas gambar yang sebelah kanan ini, di kertas gambar kita buat menjadi atau kita gambar menjadi ukurannya sama 10 cm 10 cm. Berarti 1 cm di sini 1 cm di gambar, 1 cm pada gambar itu mewakili atau sama dengan 1 cm di objek sebenarnya. Atau gini, 10 cm yang kita buat pada gambar itu sama dengan 10 cm pada objek sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan 1 cm di sini di gambar ini itu sama dengan 1 cm pada objek sebenarnya. Jadi skalanya adalah 1:1. Oke.
supaya lebih jelas saya tambah contohnya lagi. Ini ada objek dengan ukuran 10 meter, sisi-sisinya 10 meter 10 meter. 10 meter ini kalau dikonversi ke cm sama dengan 1000 cm. 10 meter adalah 1000 cm. Ini kita buat pada gambar kita menggambarkannya dengan ukuran 10 cm kali 10 cm. Berarti skalanya berapa? Kalau benda aslinya itu 10 meter atau 1000 cm, kita gambarkan menjadi 10 cm. Berarti perbandingannya 10 cm di sini itu sama dengan 1000 cm di objek sebenarnya. Saya ulangi, 10 cm di gambar kerja kita, di gambar yang kita buat itu sama dengan 1000 cm di objek sebenarnya. Kalau dipersingkat, berarti 1 cm di sini itu sama dengan 100 cm di objek sebenarnya, atau skalanya 1:100. Ini yang dimaksud skala. Oke. Atau objek yang ukurannya ini contoh lagi ya, 20 kali 20 meter. 20 meter kali 20 meter. 20 meter itu sama dengan 2000 cm. Oke. Ini kita mau buat dengan skala kita mau gambar dengan ukuran 10 cm kali 10 cm. Berarti 10 cm di gambar kita itu mewakili atau sama dengan 2000 cm di kenyataannya nanti. Berarti 1 cm di gambar kita itu sama dengan 200 cm, mewakili 200 cm. 1 cm mewakili 200 cm. Jadi skalanya berapa? 1:200. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, kita mau menggambarkan objek dengan ukuran 50 meter kali 50 meter di kenyataannya. Tapi kita menggambar dengan kertas ukuran apa ini? A3 ya. 42 kali 29,57. Setelah dikurangi dengan margin 2 cm, 1 cm atas, bawah, kanan 1 cm, sebelah kirinya 2 cm. Ukuran kertas bersih, ukuran yang bisa bidang gambar yang kita bisa pakai itu hanya 27,7 lebarnya dan panjangnya 39 cm. Nah, berapa skala yang proporsi untuk gambar untuk objek 50 meter ini bisa masuk ke dalam kertas A3 tadi? Oke, kita coba ya. Pertama kita konversi dulu. 50 meter ini kan sama dengan 50.000 cm. Oke, kalau pakai skala 1/100 misalnya, berarti 5000 cm ini kita bagi 100. 50 cm bagi 100 itu ketemunya 50 cm. Kira-kira cukup nggak? Kadang ini ukurannya panjangnya aja 42, lebarnya 29. Pasti nggak cukup ya, terlalu besar. Jadi skala 1:100 tidak bisa dipakai dengan kertas ukuran A3. Oke, ini nggak bisa pakai 100 ya. Kalau dengan 1:200, berarti kan 5000 cm tadi dibagi dengan 200 itu ketemunya 25 cm.
25 cm cukup sih ya, tapi mungkin kan ada dimensi ini 25, terus ada 1 meter ya, 1 cm, maaf, 1,5 cm lah mungkin, itu sekitar 26,5. Ini mungkin terlalu mepet ya, kita paksakan objeknya 25 cm di sini dengan dimensinya, belum ada keterangannya, jadi kayaknya enggak cukup ini kan 1.200. Jadi mungkin ya bisa dipakai, atau ya sebaiknya kita ganti lagi skalanya dengan yang ukurannya lebih besar, dengan skala yang lebih besar, supaya gambarnya mengecil dan cukup di gambar di kertas A3 itu. Saya kira mungkin coba dibagi 250, jadi skalanya nanti 1:250. 5000 cm dibagi 250 kan ketemu 20. Jadi nanti di sini kita gambar objeknya jadi 20 kali 20. Rasa-rasanya ini cukup lah, masih ada sisa sekitar 7 cm lebih untuk dimensi, untuk keterangan gitu kan. Oke, jadi sepakat dipakai skala 1:250. Nah, itulah cara. Nah, ini terus digambar di sini ukuran objeknya 20 kali 20. Itulah cara menentukan skala. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Skala itu tergantung dengan ukuran kertas yang akan kita pakai, termasuk juga ukuran objeknya yang di kenyataan. Oke, demikian materi bab 3 ini. Terima kasih atas perhatian.